Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel mahasiswa STPN. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan AutoCAD tahun 2021 untuk melakukan pemetaan dua dimensi yang sehari-hari atau pada umumnya digunakan pada Kementerian ATR BPN. Jadi untuk aplikasinya itu seperti ini tampilannya. Di sini ada menu bar tambahan pemetaan dan standarisasi apabila teman-teman telah melakukan atau menambahkan tools tambahan yang digunakan pada Kementerian ATR BPN. Jadi untuk AutoCAD ini dia kalau belum ditambahkan tools tambahan, dia itu sampai cuma map, data, dan analisis. Jadi pemetaan dan standarisasi ini tidak ada ya. Jadi di sini kita mulai. Untuk awalnya itu kita selalu men-setting muka atau layar pada AutoCAD ini. Jadi kalau untuk settingan awalnya itu kita ke display, color. Terus di sini tuh biasanya kalau kita baru install itu dia warnanya putih. Jadi seperti ini. Jadi ini tergantung teman-teman enaknya warna apa. Kalau umumnya itu kita gunakan warnanya itu hitam. Jadi kita di sini kita bisa men-setting beberapa. Di sini ada beberapa item yang kita bisa ganti warnanya. Jadi tergantung sesuka hati teman-teman. Terus di sini ada menu barnya itu ada file. Jadi sini untuk membuat halaman baru sama pada aplikasi pada umumnya dan lain-lain. Di sini menu edit di sini ada. Terus pada insert kita bisa masukkan data raster. Di sini format ada color, text style, point style, dan units. Oke, jadi pertama-tama kita akan mempelajari tentang icon-icon yang ada di sebelah kanan sini. Jadi di sini ada erase. Erase itu dilakukan ketika kita ingin menghapus sebuah objek. Oke, jadi contohnya saya memakai di sini teks. Oke, saya contohkan, saya menulis nama A. Oke, kita klik pada ikonnya, klik satu kali, terus kita select objek yang kita ingin hapus, terus kita enter. Oke, seperti itu. Lalu icon kedua yaitu copy. Jadi sama, kita coba bikin teks copy. Kita klik di sini A. Jadi kalau copy ini sama untuk menggandakan suatu objek. Jadi kita klik satu kali, klik objeknya, enter, terus kita geser kursor kita kanan, kita mau simpan di mana. Oke. Selanjutnya itu di sini cermin, ini jarang ya digunakan. Ini mirror. Nah, ini offset. Offset ini digunakan ketika kita ingin membuat sebuah jalan. Jadi di sini yang umum kita gunakan sehari-hari itu kita menggunakan line atau polyline. Jadi kalau line itu dia hanya membuat satu garis sisi di sini. Oke, jadi dia ini jadinya 4 sisi. Jadi satu garis. Kalau untuk menggunakan satu garis dalam satu area atau tidak menggunakan garis putus-putus seperti itu atau garisnya tidak terputus, kita menggunakan polyline. Jadi seperti ini. Di sini bedanya. Ini menyatu satu keseluruhan garisnya, ini masing-masing. Oke. Kita kembali pada offset. Jadi offset ini kita gunakan ketika kita ingin membuat sebuah lebar jalan.
Jadi caranya kita klik satu kali, terus kita isi lebar jalannya berapa. Misalkan saya menggunakan 3 meter. Jadi sini hitungannya meter ya. Jadi kalau kalian menuliskan 3 berarti itu 3 meter. 0,5 itu berarti 50 cm. Oke. Jadi di sini saya tulis 3 meter. Terus setelah mengisi kita klik enter satu kali. Terus kita select objek yang ingin kita tambahkan jalan sebelah mana. Jadi ini anggaplah bidang tanah ya. Kita klik satu kali. Terus kita enter. Kita enter sesuai petunjuknya nih, berarti arah jalannya itu ke utara. Selanjutnya di sini ada ini jarang kita gunakan, itu ini untuk membuat segi 4 ya. Di sini ada move, ini untuk menggeser sebuah objek. Kita klik satu kali, terus kita select objeknya, terus kita enter, terus kita bisa geser-geser. Selanjutnya di sini ada rotasi. Oke, untuk memutarbalikan sebuah objek. Contohnya, terkadang kita memakai ini untuk memutar sebuah objek teks atau atribut. Contohnya di sini saya coba buat namanya. Saya tulisnya STPN. Terus klik pada icon ini, rotasi, klik objeknya atau select. Terus kita enter satu kali, terus kita mainkan di kursor. Kita bisa putar-putar di sini. Selanjutnya ada menu skala. Jadi kita di sini bisa menaikkan skalanya tergantung kebutuhan kita. Jadi caranya itu, misalkan ini saya mau naikkan atau kali 5 dari skala yang dia pakai sekarang. Oke, kita lanjut. Di sini ada menu stretch. Oke, ini jarang digunakan ya. Di sini ada trim. Nah, ini yang sering kita gunakan. Trim ini yaitu untuk memotong sebuah garis. Jadi contohnya, misalkan saya membuat di sini garis lagi, terus pada garis ini saya mau potong ini sedikit. Jadi kita klik pada trim tadi, klik satu kali, terus enter satu kali, lalu klik objek yang ingin kita hapus. Nah, ini kan udah kelihatan, kita bebas nih mau ngapus yang mana. Kita klik ini, klik satu kali atau klik kiri, lalu enter. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini ada extend. Jadi ini extend kebalikan daripada trim. Jadi kalau trim tadi itu memotong, kalau extend ini memperpanjang garis. Jadi contohnya seperti ini. Oke. Jadi contohnya garis ini saya ingin memanjangkan mengenai garis yang ini. Jadi dia ini saya memanjangkan ke sini. Caranya kita klik extend satu kali, terus enter satu kali, terus klik objek yang kita ingin panjangkan. Jadi seperti ini. Lalu setelah objeknya terselect, kita langsung klik kiri satu kali, lalu enter. Oke, mudah kan untuk memanjangkan garis ini? Oke, selanjutnya yang sering kita gunakan itu ada di sini namanya join. Jadi join itu untuk menggabungkan sebuah garis atau menyatukan sebuah garis yang seperti ini contohnya. Ini saya hapus. Ini kan masih masing-masing sisi. Jadi kita fungsinya join itu untuk menyatukan, nanti jadinya seperti ini dalam satu garis semua. Oke, jadi kita di sini select semua objek yang kita ingin satukan dalam satu garis, terus kita klik join. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah satu sama seperti ini. Oke, yang terakhir di sini ada explode. Jadi explode ini untuk memisahkan seperti tadi masing-masing. Jadi masing-masing setiap sisi itu mempunyai satu garis. Caranya itu kita klik pada icon explode,
terus kita klik objeknya, lalu kita enter. Oke, jadi dia kembali masing-masing garis. Oke, jadi di sini untuk icon sebelah kanan ini yang sering kita gunakan baik di kampus maupun nanti teman-teman kembali ke kantor itu, khususnya diploma 1. Ini yang wajib kalian ketahui. Oke, untuk menu pemetaan dan standarisasi bidang itu nanti kita bahas pada video selanjutnya. Oke, baik. Untuk tutorial kali ini saya rasa cukup. Nantikan tutorial AutoCAD selanjutnya dan semoga kalian berhasil.